Di sini saya akan menjelaskan apa itu gas mulia, sifat-sifat dari gas mulia, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang ada di dalam tabel periodik. Disebut mulia karena memiliki unsur-unsur yang sangat stabil atau sangat suka untuk bereaksi. Gas mulia ini juga memiliki sifat yaitu sangat lengai, tidak reaktif, dan sangat sulit untuk bereaksi terhadap bahan kimia lainnya. Gas mulia juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi luar penuh. Unsur-unsurnya ialah He helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, Rn radon yang bersifat radioaktif. Gas-gas ini pun sedikit kandungannya di dalam bumi. Unsur gas mulia terbanyak di alam adalah helium, yaitu terdapat di bintang yang merupakan bahan bakar dari matahari, dan helium biasanya terpisah dari gas alami. Neon, argon, kripton, xenon didapatkan dari udara menggunakan metode mencairkan atau mengurungkan gas dan penyulingan bagian. Dan radon biasanya diisolasi dari penguraian radioaktif dari elemen radium yang terurai. Ketiga, unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia. Unsur-unsur dalam gas mulia terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah helium. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan teringan di alam semesta. Sebagian besar terkandung di udara atau di gas alami yang konsentrasinya sampai 7% volume. Helium dimurnikan dari udara oleh proses pemisahan suhu rendah yang disebut dengan distilasi fraksional. Dan jika kita menghirup gas helium akan menyebabkan perubahan sementara dari kualitas suara seseorang. Unsur kedua dalam gas mulia yaitu neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik dilambangkan dengan Ne dengan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembab atau inert. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa atau disebut vakum discharge. Dan lampu neon, sifat ini membuat neon terutama dipergunakan sebagai bahan pembuatan tanda atau sign. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur-unsur gas mulia yang sebelumnya dibawakan oleh Eli. Langsung saja kita masuk ke unsurnya yaitu argon. Argon merupakan unsur kimia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya malas atau tidak aktif. Jadi dalam tabel periodik argon memiliki singkatan Ar dan ia memiliki nomor atom 16. Jadi unsur argon ini merupakan unsur yang sangat stabil dikarenakan ia memiliki nilai oktet yang penuh yaitu 8 yang menyebabkannya stabil dan tahan terhadap ikatan dari unsur-unsur lainnya. Kemudian fungsi argon dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita lihat dalam pembutuhan las titanium dan las stainless steel. Kemudian gunanya berikutnya yaitu dapat digunakan sebagai pengisi bola lampu hujan. Oke, kemudian unsur yang berikutnya yaitu kripton. Kripton merupakan unsur kimia yang di dalam tabel periodik memiliki singkatan Kr dan memiliki nomor atom 36. Jadi kegunaan dari kripton ini hampir sama dengan argon yaitu dapat digunakan sebagai pengisi lampu. Oke, kita lanjut ke unsur selanjutnya yaitu xenon. Xenon merupakan unsur kimia yang memiliki singkatan Xe di dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 54. Dari kegunaan xenon dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan untuk lampu, bakterisida atau pembunuh bakteri. Dan kemudian kegunaan yang selanjutnya yaitu sebagai tabung pengisi elektron. Unsur selanjutnya yaitu radon. Radon merupakan unsur kimia yang terletak dalam tabel periodik dengan singkatan Rn. Radon memiliki nomor atom 86 dan unsur ini memiliki sifat radioaktif yang dapat digunakan dalam dunia kesehatan yaitu sebagai terapi kanker. Kemudian fungsi radon juga sebagai alat pengukur gempa. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai sifat fisis dan sifat kimia dari unsur-unsur gas mulia. Sifat fisis. Jadi gas mulia ini merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat dari titik cairnya. Jadi dari data-data di atas dapat kita simpulkan bahwa
nomor atom, massa jenis, titik lebur, titik didih, kemudian entalpi peleburan dan entalpi penguapan selalu bertambah dari helium ke radon. Kemudian energi ionisasi selalu berkurang dari helium ke radon. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sifat kimia dari gas mulia. Nah, kereaktifan pada gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atom. Jadi kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Jadi dengan adanya pertambahan jari-jari tersebut dapat menyebabkan daya tarik inti atom keluar dan menyebabkan hal itu berkurang. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kereaktifan gas mulia itu sangat berkurang. Yang kedua, jari-jari atom sangat berpengaruh pada kriteria gas. Selanjutnya, sifat kimianya ialah tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, serta mudah terbakar pada keadaan yang normal dan tidak mudah melepas atau menyerap elektron. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan senyawa pada gas mulia. Yang pertama melalui keadaan tereksitasi, yaitu pada pembentukan senyawa helium. Senyawaan helium ini dikenal dengan senyawaan halida. Senyawaan helium terbentuk dari penyerapan sejumlah energi yang mengalami eksitasi pada keadaan dasar atau ground state. Senyawaan helium pada keadaan ini memiliki konfigurasi elektron 1s1, 2s1. Nah, keadaan ini hanya dapat diamati atau teramati melalui spektroskopi, yaitu pada keadaan atau tekanan yang normal atau yang rendah, dan yang kedua melalui ikatan koordinasi, yaitu pada pembentukan senyawaan argon. Gas mulia memiliki beberapa pasang elektron sunyi. Helium memiliki 1 pasang elektron sunyi, sedangkan gas mulia lainnya memiliki 4 pasang elektron sunyi. Nah, oleh karena itu gas mulia memiliki kemampuan untuk sebagai atom donor. Analisa termal untuk argon dan trifluorida menunjukkan bahwa argon memiliki kemampuan ikatan koordinasi dengan Bf3. Selanjutnya saya akan menjelaskan senyawa terbentuk dalam gas mulia. Nah, senyawa pertama kali dibuat ialah XePTF6 oleh seorang ahli kimia di Kanada, yaitu Neil Bartlett pada tahun 1962. Nah, dengan adanya penelitian tersebut, gas mulia tidak dikenal inert lagi, namun senyawa yang telah terbentuk ialah krypton dan radon. Namun akan tetapi senyawa tersebut hanya sedikit karena krypton bersifat reaktif dibanding xenon, dan radon bersifat radioaktif. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jelita mengenai pembentukan senyawa pada gas mulia. Pembentukan senyawa pada gas mulia selanjutnya itu ada pembentukan senyawa melalui interaksi dikutub atau dikutub terinduksi. Pembentukan senyawa melalui interaksi dikutub atau dikutub terinduksi ini terjadi apabila gas mulia bercampur dengan senyawa polar yang memiliki momen dikutub yang besar, maka gas mulia akan mengalami polarisasi sehingga akan terbentuk dikutub terinduksi dalam atom gas mulia. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya kelarutan gas mulia di dalam air yang bertambah sesuai dengan kenaikan berat atom. Nah, dan yang terakhir itu ada pembentukan senyawa klatrat. Senyawa ini merupakan senyawa yang terbentuk karena terperangkapnya suatu atom atau suatu molekul kecil pada ruang kosong dalam kisi kristal senyawa lain. Apabila senyawa quinol bercampur dengan gas mulia dan dikristalkan pada tekanan 10-40 atmosfer, maka gas mulia akan terperangkap dalam ruang kosong
dalam kisi kristal beta-quinol itu. Dan apabila kristal itu dilarutkan, maka ikatan hidrogen yang ada akan rusak dan gas mulia yang terperangkap pun akan lepas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari unsur-unsur gas mulia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari unsur helium. Nah, unsur helium ini itu digunakan sebagai pengisi balon udara. Memang sebelumnya balon udara itu menggunakan unsur hidrogen. Cuman karena unsur hidrogen itu memiliki sifat yang dapat terbakar, sehingga digantilah dengan unsur helium. Karena unsur helium ini memiliki sifat yang ringan, tidak reaktif, dan yang pastinya tidak dapat terbakar. Lalu yang kedua itu unsur helium ini itu digunakan sebagai pengisi tabung penyelam, yang dimana campuran 80% itu dia merupakan volume dari helium, dan 20% itu merupakan volume dari oksigen, yang gunanya untuk pernapasan bagi para penyelam atau yang bekerja di bawah tekanan tinggi, yang gunanya untuk menggantikan nitrogen yang terdapat di udara. Lalu yang ketiga itu unsur helium itu gunanya untuk membuat lingkungan yang inert. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah oksidasi pada proses penyepuhan logam. Lalu yang keempat itu helium yang bersifat cair. Helium yang bersifat cair itu digunakan untuk refrigeran atau cairan pendingin, terutama pada reaktor nuklir. Nah, selanjutnya itu ada unsur argon. Unsur argon itu digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar, karena unsur argon itu tidak bereaksi dengan kawat wolfram, sehingga kawat lampu tidak cepat putus. Lalu unsur argon itu digunakan untuk mengelas stainless steel. Nah, selanjutnya itu ada unsur krypton. Unsur krypton itu digunakan untuk sebagai pengisi bola lampu sama seperti argon. Dan unsur krypton itu digunakan untuk lampu kilat foto yang berkecepatan tinggi. Nah, selanjutnya itu ada unsur neon. Unsur neon itu digunakan untuk membuat lampu-lampu iklan karena dapat menyebabkan terjadinya nyala yang berwarna merah cerah jika dialiri arus listrik. Lalu yang kedua, unsur neon ini digunakan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal listrik, untuk tabung televisi, dan untuk laser gas. Lalu unsur neon yang bersifat cair itu merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah. Dan yang terakhir, unsur neon ini digunakan sebagai pemberi tanda pada pesawat terbang karena sinarnya yang dapat menembus kabut. Perkenalkan, nama saya Adrian Siregar, saya dari kelas 12 MIA. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh Asima, yaitu tentang kegunaan xenon. Xenon itu biasanya kita jumpai dan kita gunakan untuk mengisi lampu blitz pada kamera. Jadi kalau misalnya kamera di HP kita itu yang pakai flash, lampu flashnya itu adalah lampu xenon. Lalu kedua, isotop dari unsur xenon itu dapat digunakan untuk sebagai reaktor nuklir. Jadi kalau kita masuk atau mempelajari fakultas teknik nuklir, misalnya di ITB, jadi kita mempelajari unsur xenon, mendalami unsur xenon untuk isotopnya itu dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Terus yang ketiga itu sebagai obat bius pada pembedahan. Obat bius pada pembedahan ini biasanya berguna bagi pihak rumah sakit yang melakukan pembedah-bedahan tubuh manusia atau pengoperasian. Lalu dan biasanya kegunaan xenon ini sangat membantu dalam proses operasi di rumah sakit. Keempat itu sebagai pengisi bola lampu disco yang berwarna-warni. Jadi apabila kita melihat lampu disco yang warna-warni seperti merah, kuning, itu adalah salah satu contoh dari bentuk lampu xenon. Lalu digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Jadi dalam membuat tabung elektron itu sangat dibutuhkan xenon. Baiklah, mari kita melanjutkannya dalam soal pembahasan. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas beberapa soal. Ada 3 soal yang kami sajikan. Soal ini mengenai tentang unsur gas mulia. Jadi contoh soal yang pertama itu ialah pernyataan berikut yang benar tentang unsur-unsur gas mulia kecuali A. Unsur yang sukar bereaksi dengan unsur lain. Ya, benar. Unsur gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur yang lain. B. Kr dan Xe
kripton dan xenon dapat bereaksi dengan fluorin. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Jelita tadi, bahwa pembentukannya itu bahwa kripton dan xenon dapat bereaksi dengan fluorin. Pas. C. Semuanya berwujud gas pada suhu kamar. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Jelita, semuanya itu dapat bereaksi pada suhu kamar kita, unsur gas mulianya. D. Semuanya memiliki elektron valensi 8. Menurut kelompok kami itu adalah jawaban yang salah. E. Titik didih terendah adalah helium. Ya, memang titik didih terendah adalah helium. Dapat kita lihat bahwa yang paling atas adalah yang terendah dan yang paling bawah adalah yang tertinggi. Mengapa kami menjawabnya D? Mari kita sama-sama membahasnya. Ya, kali ini saya akan membuktikan jawaban untuk nomor 1. Mengapa kami mengatakan bahwa helium semua unsur gas mulia memiliki elektrovalensi 8. Kita akan membuktikannya. Kita kali ini akan menggunakan konfigurasi kulit saja. Apabila kita menggunakan konfigurasi subkulit, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi, untuk menentukan elektrovalensinya, kita cukup menggunakan kulit saja. Seperti helium 2, kita menuliskannya 2, Na10 jadi 28, argon 18, 288, kripton 36, 28, 10, 18, 28 tambah 8, 36. Xenon 54, 28, 18, 28, 36 tambah 8 jadi 54. Radon 86, 28, 18, 10, 28, 32, 60, 18, 8. Kita lihat semua elektrovalensi dari neon sampai radon atau radon itu 8, sedangkan helium 2. Jadi kalau helium ini tidak memiliki elektron valensi 8. Kalau ini semua bersifat oktet, sedangkan helium bersifat duplet. Jadi sekian pembahasan kami untuk nomor 1. Ya, kita lanjut pada soal yang nomor 2. Bilox atau bilangan oksidasi xenon dalam ion XeF5+ adalah, jadi menentukan bilangan oksidasi ini dia harus benar-benar netral ya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Ini saya akan menunjukkan pembahasannya. Kita akan membahasnya. Untuk mengetahui bilox dari si Xe, kita harus melihat dulu apa syarat-syarat untuk mencari si bilox Xe. Pertama, kita melihat ada positif di atas. Lalu kita harus ingat bahwa si F ini mengandung unsur -1. Maka kita kalikan dengan 5. -1 dikali 5 sama dengan -5. Angka berapa yang harus ada di Xe supaya dioperasikan dengan -5 menghasilkan positif 1. Kalau kita buat positif 5, maka ini akan 0, sedangkan di sini harus -1. Jadi kita buat positif 6. Jadi bilox pada si Xe adalah positif 6. Bilox pada XeF5 positif. Kita juga akan menjawab pertanyaan atau soal dari nomor 3. Ciri-ciri gas mulia ialah kecuali. Itu tadi dibahas pada saat Richard, sifat fisika, dan Jelita, sifat kimia dari unsur gas mulia. Pertama, A. Ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Ya, banyak sekali memang unsur gas mulia di alam. B. Kestabilan rendah. Ya, unsur gas mulia memang memiliki kestabilan yang sangat rendah. C. Titik didihnya tinggi. Ya, seperti yang dikatakan Richard, titik didih dari suatu unsur gas mulia itu sangat tinggi. D. Jari-jari besar. Ya, unsur gas mulia memiliki jari-jari yang sangat besar. E. Energi ionisasi besar. Tidak. Di sini dikatakan energi ionisasi yang besar itu bukanlah unsur gas mulia, karena unsur gas mulia itu memiliki energi ionisasi yang kecil bahkan stabil. Jadi sekian kelompok dari kami. Itulah Miss penjelasan materi mengenai gas mulia yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Miss.